bisa menyebabkan dosa-dosa yang lain. Kita teruskan. Jadi bukan berarti kemudian kalau ada wanita kita harus menjauh, ya enggak, ya tetaplah kita menjaga pandangan kita. Nah, karena apa? Karena fitnah terbesar itu memang wanita. Nah, karena itu suatu saat ketika iblis bertemu dengan Nabi Musa, ternyata iblis masih ingat, Nabi Musa, aku masih punya utang sama kamu. Nah, karena saya punya utang sama kamu, tak kasih bocoran rahasia. Apa rahasianya? Kamu jangan sekali-sekali duduk berduaan dengan wanita yang bukan muhrim kamu, bukan mahram kamu. Kenapa kok semacam itu? Kalau kamu duduk berduaan dengan wanita yang bukan muhrim, nanti aku akan ngutus pasukanku untuk menjadi utusan wanita tadi, dan satunya utusan kamu saling menggoda. Akhirnya terjadilah perbuatan yang kurang baik. Ini kata iblis memberikan nasihat kepada Nabi Musa. Teruskan. Ala inna bani Adam. Ala iling-iling. Inna bani Adam sedune anak menungso, anak Nabi Adam. Khuliku iku den ciptakake sapa bani Adam. Ala tobakotin ing atase pira-pira tingkatan cata kang beda-beda. Faminuhum maka setengah saking bani Adam. Man utais wong yuladu kang den lairake sapa wong mukminan hale mukmin. Wa yahya lan urip sapa wong mukminan hale mukmin, hale beriman. Wa yamutu lan mati sapa wong mukminan hale beriman. Wa minhum lan kusna saking bani Adam. Man utai sapane wong, man utai wong yuladu kang den lairake sapa wong kafiran hale kafir. Wa yahya lan urip sapa wong kafiran hale kafir. Wa yamutu lan mati sapa wong kafiran hale kafir. Wa minhum lan kusna saking bani Adam. Man utai sapane utai wong yuladu kang den lairake sapa wong mukminan mukmin wa yahya lan urip sapa wong mukminan hale mukmin wa yamutu lan mati sapa wong kafiron hale kafir. Wa minhum lan setengah saking wong man utai wong wa minhum setengah saking bani Adam man utai wong yuladu kang den lairake sapa wong kafiron hale kafir wa yahya lan urip sapa wong kafiron hale kafir wa yamutu lan mati sapa wong mukminan hale mukmin. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya menurut hadis ini, semua manusia itu sudah punya takdirnya masing-masing. Ada orang yang ditakdirkan mati dalam keadaan beriman, ada orang yang ditakdirkan mati dalam keadaan kafir. Tapi sebelum mengalami proses kematian itu, maka nanti orang itu berbeda-beda. Ada yang sudah ditakdirkan beriman sejak lahir, hidup dalam keadaan beriman, mati pun dalam keadaan beriman, itu adalah orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, karena kita itu lahir dalam keadaan Islam, hidup dalam keadaan Islam, dan mudah-mudahan meninggal pun dalam keadaan Islam. Ya toh? Kemudian ada orang yang kedua, yang dilahirkan dari orang kafir, hidup dalam keadaan kafir, kemudian mati pun dalam keadaan kafir. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita semua. Kemudian ada yang ketiga, orang yang dilahirkan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, tapi meninggalnya dalam keadaan kafir. Ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Terutama pada orang-orang Islam yang miskin. Karena itu dikatakan bahwasanya kemiskinan itu hampir-hampir menyebabkan kefakiran. Kenapa? Kalau kita hidup keadaan tidak punya, miskin, maka akan datang orang-orang dari yang non-Islam kan bawa bantuan. Pertama yang ngasih gratis, kedua ngasih gratis juga, ketiga nanti diajak, Kak, bagaimana kalau kita datang ke kebaktian gini. Tetap Anda beragama Islam tidak masalah, yang penting datanglah. Gitu. Kemudian lama-lama ya kita dibujuk. Kalau tidak bisa dibujuk, bantuan berhenti. Kalau bantuan berhenti, bisa-bisa nanti kita tidak punya duit, ya kembali lagi mintanya, bisa tertipu, bisa masuk ke dalam agama yang lain. Kemarin itu saya didatangi oleh 2 orang wanita dari gereja. Saya dikasih brosur, disuruh datang ke tempat ini Pak, nanti ada acara kebaktian gini. Wah, saya mikir, wajah siapa? Enggak wajah Santi ya? Kok dikasih formulir semacam brosur semacam itu. Wajahnya jadi wajah biasa memang, kan gitu kan.
Memang kalau saya ini tidak senang menampakkan apa namanya kesandrian itu. Bahkan dulu ketika saya di pasar, pasar itu orang-orang tidak tahu kalau saya itu guru ngaji. Taunya orang biasa. Bahkan ada orang itu yang mau menjodohkan saya, ngomong, Mas, kamu tak jodohkan mau enggak ya? Nah, matu mas dulu. Nah, kemudian tanya, masih surat enggak ya? Oh, ditanya gitu. Tak pikir-pikir, wah, kelihatannya saya ini wajahnya kok wajah orang tidak santri ya. Ditanya sholat enggak. Nah, jadi tapi lama-lama ketahuan. Nah, jadi tidak ada yang tahu sampai saya bisa menutupi kalau saya guru ngaji itu sampai bertahun-tahun. Dari tahun 2004 saya baru tahun guru ngaji itu tahun berapa ya? Mungkin 2000 berapa lah, 10 tahun atau berapa. Itu gara-gara teman saya datang ke sini cari saya sangat lagi ngajar ngaji. Barulah dia tahu kalau saya itu guru ngaji, akhirnya kemudian diumumkan sama orang-orang lah, jadi tidak penak semua. Gitu. Nah, kalau tidak apa tidak ketahuan guru ngaji di pasar itu enak, nyantai-nyantai bisa guyon-guyon. Kalau sudah ketahuan guru ngaji semacam itu ya jaga image lah. Masa ya keterlaluan gitu ya. Nah, kita teruskan. Nah, kemudian yang terakhir ini juga orang yang beruntung, orang yang hidup yang dilahirkan dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir, kemudian dapat hidayah, dia masuk Islam, meninggal dalam keadaan beriman. Ini orang-orang golongan itu ada 4 macam semacam ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang pertama, dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, dan meninggal dalam keadaan beriman. Kemudian kita ganti topik. Ala innal godoba. Ala iling-iling. Innal godoba setune muring-muring. Jamrotun iku bara api. Tawak kodu kang murup. Fi jaufi ibni adama. Fi jaufi ibni adama ing dalam jerone anak Adam. Ala tarona. Ana ta ora ningali sapa sira. Ila khumrati ainaihi. Marang abangi mripate lorone menungso. Wan fitahi audajihi lan gembunge pira-pira otot lehere Bani Adam. Ibni Adam. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya Kanjeng Nabi mengatakan kemarahan itu sebetulnya adalah api yang dimasukkan, bara api yang dimasukkan ke dalam perut Nabi, anak manusia. Apa buktinya? Buktinya kalau ada orang yang marah, Anda lihat matanya. Matanya mesti memerah. Kemudian otot-otot lehernya itu menjadi mengembang, membesar. Karena ikut sebagian cerita, otot leher itu diciptakan dari api neraka, kemudian dikasih tanah yang merupakan bahan dasar dari manusia. Maka ketika seseorang itu merasa kehormatannya dilanggar, merasa dia disakiti, maka kemudian otot leher itu akan terpercik bara api. Ketika terpercik bara apinya akan melebar kemana-mana sampai ke seluruh tubuhnya melalui darahnya. Karena itu matanya menjadi merah, otot-ototnya menjadi membesar. Karena itu Kanjeng Nabi kemudian memberi tips, kalau kamu sedang marah, bagaimana cara menghentikan kemarahan Anda? Faida wajada, maka nalikane nemu sapa ahadukum sapa salah siji sira kabeh sayan ing suci-suci mindalika saking mengkono-mengkono. Fal ardo maka ing tanah. Al ardo ing tanah. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita sedang marah, jangan terus berdiri, tidurlah. Ada yang mengatakan tidur terlentang, ada yang tidur miring, pokoknya menyentuh tanah. Tidur. Kalau misalkan tidur masih dalam riwayat lain, kalau tidur tidak bisa mengatasi, duduk. Nah, duduklah. Kalau tidak mengatasi lagi, gimana? Berwudulah. Nah, pakai air, disirami wajahnya. Jadi, kadang-kadang kemarahan itu menyebabkan penyesalan yang lama. Kadang-kadang menyebabkan penyesalan yang
apa namanya tidak kunjung henti. Nah, maka Kanjeng Nabi mengatakan apa namanya kita harus bisa mengatur kemarahan kita supaya tidak keterlaluan. Tapi juga tidak boleh lembek. Nah, lembek gimana maksudnya? Jadi kalau misalkan kehormatan kita dilanggar, memang apabila itu berkaitan dengan masalah agama, maka boleh kita marah. Contoh apa? Contoh misalkan ada orang ngejek Kanjeng Nabi, ada orang bakar mushaf. Nah, kalau kita diam saja itu namanya lembek. Ya kita harus marah. Ya, harus membela Kanjeng Nabi, kita membela Al-Qur'an tadi. Gitu. Tapi kalau berkaitan dengan masalah pribadi, ya sabar sajalah. Nah, kenapa harus sabar? Karena salah satu ciri orang yang beriman itu kadimil ghaib. Orang itu menahan kemarahan. Nah, orang yang suka menahan kemarahan tuh insya Allah adalah termasuk orang yang beriman. Tapi kemarahan yang berkaitan dengan pribadi loh ya. Bukan kemarahan yang berkaitan dengan agama. Kalau berkaitan dengan agama, Anda boleh marah. Kanjeng Nabi itu kalau masalahnya berkaitan dengan diri beliau pribadi, itu tidak pernah marah. Contoh misalkan, contoh ketika apa namanya Kanjeng Nabi didatangi orang Badui, minta dikasih sesuatu, selendangnya ditarik-tarik sampai lehernya itu kejirit membekas merah. Kanjeng Nabi tidak marah. Nah, tidak marah. Ketika Kanjeng Nabi itu datang ke rumah ke kamar salah satu istrinya, kemudian istrinya lagi cemburu atau apa, akhirnya Kanjeng Nabi tidak jadi masih tidak marah. Itu berkaitan dengan diri pribadi. Enggak. Tapi kalau berkaitan dengan masalah agama, wah Kanjeng Nabi marahnya bukan main. Contoh misalkan ketika Muad bin Jabal itu jadi imam di kampungnya. Habis sholat isya bersama Kanjeng Nabi, Muad bin Jabal itu sholat jemaah di kampungnya di tempatnya jadi imam. Karena dia itu suka baca yang panjang-panjang, ini ada jamaah yang misah. Ada jamaah yang misah. Kemudian ketika Muad bin Jabal dilapori, dia mengatakan, oh itu orang munafik itu. Tidak mau saja dengan saya. Maka kemudian orang itu tidak terima. Dia datang ke Kanjeng Nabi, lapor masalah itu. Ketika lapor sama Kanjeng Nabi, Muad dipanggil. Hei Muad, afatanun anta. Kamu itu apa tukang fitnah ya? Afatanun anta. Apa kamu itu tukang fitnah? Saking marahnya Kanjeng Nabi kepada Muad. Kalau kamu sholat jamaah, bacalah surat pendek-pendek. Karena di belakang kamu itu ada ibu-ibu yang punya anak kecil, ada orang yang punya hajat, orang yang sakit. Jadi tidak usah panjang-panjang. Nah, itu Kanjeng Nabi. Beliau marah kepada Muad apabila berkaitan dengan masalah agama. Kita dikit ya. Ala inna khairar rijali mangkana bari al-ghadabi sari ar-ridho. Iling-iling. Setune sak bagus-bagusnya wong lanang juga perempuan. Man iku wong kana kang ono sapa wong badi al-ghadab itu lambat muring-muringe sari ar-ridho, cepet rilane. Wasarri rija wasarror rijali lan saolo wong lanang. Man iku wong kana kang ono sapa wong sari al-ghadab cepet muring-muringe bati arido suwe ridane. Faida kanan moko nalikane ana sapa ar-rajul lanang bati al-ghadabi iku lambat muring-muringe bati al-fai. Apa namanya? Lambat nuhonine au sari al-ghadabi utawa cepat muring-muringe sari al-fai. Cepat nuhunine fa inna mukasmi ikilah perkara biya kelawan ikilah perkara. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya apabila ada seseorang itu cepat marah tapi tidak gampang maafkan, itu adalah orang yang terburuk ikut Kanjeng Nabi. Kalau ada orang yang marahnya lambat tapi cepat maafkan, itu adalah orang yang terbaik. Bagaimana kalau ada orang yang cepat maafkan, cepat marah, atau lambat memaafkan? Nah, ini imbang, yang dapat pujian tidak dapat celaan. Kita dulu ya, waktunya sudah mau habis. Nah, ingat yang masuk ini, untung dekat. Tutup dulu Pak ya. Tutup dulu.